Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah di tahun 1987 pertama kali mulai. Setiap hari ia kerjakan, tidak ada libur. Setiap hari, kecuali satu keadaan. Kapan? Saat kala sakit. Dia berhenti, setelah sembuh dia lanjutkan kembali tanpa libur. Sampai Qul A'udzu Birabbil Nas, kapan baru selesai sampai Qul A'udzu Birabbil Nas? Kemarin tahun 2018. Kira-kira berapa lama Bapak? 87 sampai 2018 berapa lama? Hampir 31 tahun panjangnya. Jangan kira 31 tahun minggu ini mengerjakan, minggu depan libur dulu. Bulan ini dia kerjakan, bulan depan libur dulu. Tidak, melainkan setiap hari tanpa libur. Maka tengok sama-sama tulisannya. Bisa dibaca. Bagus apa tidak? Indah apa tidak tulisannya? Itu bahannya bukan kertas, Bapak Ibu, kelihatan. Kelihatan apa tidak? Apa bahannya? Kain. Kain biasanya diapakan Bapak? Jahit. Dan ini semuanya benang. Ini benang, bukan tinta tapi benang. Bukan hanya kotak garisnya saja, ayat-ayatnya, angka hurufnya beliau jahitkan dengan tangan langsung, bukan dengan mesin jahit. Siapa yang mengerjakan ini seperti kita, bukan orang Arab. Seperti kita tidak tinggal di negeri Arab, seperti kita tidak berbicara berbahasa Arab. Lalu siapa? Seorang perempuan seperti ibu. Seorang perempuan dari mana? Dari negeri Pakistan. Beliau bernama Nasim Akhtar yang telah menjahit Al-Quran ini dengan tangannya langsung. Lalu kita tinggal di negeri yang lebih maju dari Pakistan, negeri yang lebih aman, nyaman, tentram, orang-orangnya penuh dengan sopan santun dan budi pekerti yang baik. Lalu apa yang masih membuat kita ragu dengan ayat-ayat Al-Quran? Ini menjahit, Allah mudahkan, dia bersabar 30 tahun lamanya. Apakah kita tidak mampu bersabar setahun, 2 tahun untuk belajar Al-Quran? Apakah tidak sanggup? Wahai Bapak Ibu, untuk jadi orang pandai itu tidak bisa instan. Belajar sehari langsung pintar, tidak, perlu waktu. Tapi percaya apa tidak? Mau apa tidak? Kalau mau, mari. Pasti bahagian akan kita dapat dan kita raih. Tapi ingatlah, yang enggan, yang tidak mau dengan Al-Quran, tunggu. Gimana kehancuran demi kehancuran datang menimpanya. Sebagaimana sebuah film singkat akan kita tonton di ruangan berikutnya, akan kita saksikan pada Bapak Ibu semua. Gimana kehancuran datang menimpa orang-orang yang tidak mau bersama Al-Quran. Dan gimana kebahagiaan itu datang bersama orang-orang yang mau dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita tonton di ruangan berikutnya, silakan. Silakan berjalan ke depan. Belok kanan, silakan. Baru saja ini selesai. Ini adalah Museum Al-Quran. Ini Museum Al-Quran. Ini ada Al-Quran. Kita mengikuti rombongan Sebelum kita memulai sama-sama menonton sebuah film singkat ini, boleh izinkan saya bertanya sejenak, boleh? Boleh apa tidak Bapak Ibu? boleh. Bapak Ibu sayang sama anak-anaknya? Sayang
HP lagi, alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu merasa ini hal biasa, nanti akan terasa kapan? Tatkala usia bertambah, kesehatan mulai melemah, anak-anak tumbuh dewasa tapi tidak pernah kenal Al-Quran, yang ada orang tua dibiarkan begitu saja. Orang tua disepelekan begitu saja. Wahai Bapak Ibu, kita tidak pernah takut anak kita akan rusak matanya kalau sering lihat HP. Kita tidak takut anak kita buta sering lihat HP. Dokter banyak, bawa ke dokter sembuh lagi. Tapi permasalahannya kita lebih takuti dari itu semua. Tatkala hati mata anak kita Allah butakan. Pandangan hati mata anak kita Allah butakan. Kalau sudah buta pandangan hati, jangankan beribadah pada Allah yang tidak terlihat. Sama orang tua di depan mata pun mereka akan menyepelekan, tidak ada pernah harganya orang tua begitu saja. Dan ini banyak. Ada sebuah kisah menarik terjadinya persis di dalam ruangan ini. Hampir 3 bulan yang lalu datang seorang ibu-ibu di atas kursi roda. Tapi dia datang bukan bersama anaknya, bersama mutawifnya, pemandunya. Sang mutawif mengatakan pada saya, ibu ini adalah ibu sang pemilik travel. Ibu orang kaya, ibunya kaya, punya travel. Tapi sang ibu mengatakan, nah, ada tidak di Madinah ini panti jompo? Nyari apa? Nyari panti jompo. Untuk apa ibu ini hidup bersama mereka di panti jompo sana? Tumbuh pertanyaan dari benak saya, kemana sang anak? Kemana anak yang dahulu telah dididiknya sampai orang tua bosan, tidak mau, sungkan hidup bersama anak yang lebih memilih baik panti jompo ditimbang hidup bersama anak-anak yang tidak pernah peduli, yang hanya sibuk sama istrinya, sibuk sama anak-anaknya. Orang tua di nomor akhir karena alhamdulillah. Itu orang tua yang kaya, yang ada uang, tidak dipedulikan dengan anaknya, lagi memilih istri yang cantiknya. Apa jadinya dengan orang tua yang miskin, yang tidak punya apa-apa, tumbuh dan tua, tidak sakit-sakitan, anak tidak pernah dididik Al-Quran, yang ada dibuang begitu saja. Bahkan ada sebuah kisah nyata, persis nyata, masuk ke dalam WhatsApp saya. Sekitar sebulan yang lalu, seorang ibu tua menangis. Dia mengisahkan kisahnya tatkala detik-detik dibuang sama anaknya di jalanan. Dibuang begitu saja. Sang orang tua bertanya pada anaknya, ibu mau makan apa? Terserah. Mau minta silahkan. Mau mungut dari sampah silahkan, saya tak peduli dan sangat. Sampai ada tim dari panti jompo menjemputnya dan mengantarkan menempatkan di sebuah panti jompo. Itu di zaman sekarang. Apa jadinya di masa depan nanti? Ibu tambah tua, anak tambah dewasa, merasa sok pintar, sok kaya. Tidak pernah ada Al-Quran dan ada orang tua disepelekan. Dan itu suatu kesalahan. Tapi dan ingatlah, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, kalau hidup tidak pernah dengan Al-Quran, ingat kekacauan akan dia dapati. Karena janji Allah itu nyata. Sebagaimana sebuah film singkat ini menggambarkan kekacauan demi kekacauan datang menimpa orang-orang yang tidak mau bersama Al-Quran. Tinggal di kota terbaik, tinggal di tengah mereka ada Ka'bah, tapi tatkala hati mata buta, apa yang mereka lakukan? Tancapkan patung-patung berhala di depan Ka'bah, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada tukang sihir, dukun santet, orang nikah dan lain-lain. Kalau sudah demikian, tengok yang lemah tertindas, perbudakan merajalela, perampokan menjadi sembunyi, pembunuhan silih berganti, dan keburukan yang lain datang menimpa orang-orang yang tidak mau bersama Al-Quran. Berbeda kehidupan orang-orang yang mau dengan Al-Quran, yang mau mempelajari, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ketahuilah, cahaya keimanan yang akan mereka dapati. Hidayah, rahmat, Allah akan Allah berikan kepada mereka yang selalu mau menghidupkan hari-harinya dengan لتمحو آثار الجاهلية الأولى وتستعيد الدنيا بالإسلام. وقل جاء